Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis uji validitas menggunakan metode Corrected Item Total Correlation di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, ada beberapa cara untuk mendeteksi kevalitan angket kuesioner. Di antaranya, yaitu yang pertama menggunakan uji validitas Pearson. Yang kedua, menggunakan uji validitas Confirmatory Factor Analysis atau biasanya disingkat dengan CFA. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan uji validitas Corrected Item Total Correlation. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan tutorial uji validitas Corrected Item Total Correlation di program SPSS. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini saya menggunakan 15 item pernyataan dari 30 responden. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji validitas Corrected Item Total Correlation. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan item 1 sampai item 15 ke kolom sebelah kanan. Lalu pilih statistik. Selanjutnya checklist pada Scale if item delete, lalu pilih Continue, lalu yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji validitas Corrected Item Total Correlation. Nah, pada output ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel item total statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada tabel item total statistik, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas Corrected Item Total Correlation. Yang pertama, jika nilai Corrected Item Total Correlation lebih besar dari R tabel, maka berkesimpulan item angket kuesioner tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai Corrected Item Total Correlation lebih kecil dari R tabel, maka berkesimpulan item angket kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung dari mana saya mendapatkan nilai R tabel. Nah, akan saya tunjukkan tabel acuan untuk uji validitas yang biasanya disebut dengan R tabel. Nah, di dalam R tabel ini kawan-kawan semua bisa fokus di N sebanyak 30. Nah, kenapa kok 30? Karena responden yang digunakan sebanyak 30 orang dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Maka nilai R tabel yang didapat sebesar 0,361. Nilai ini merupakan nilai acuan untuk mengetahui apakah item yang digunakan itu valid atau tidak, dengan cara melakukan perbandingan dengan nilai Corrected Item Total Correlation tiap item. Nah, pada tabel item total statistik ini, untuk item 1 memiliki nilai Corrected Item Total Correlation sebesar 0,679. Nilai ini lebih besar dari 0,361, maka bisa dinyatakan untuk item 1 sudah valid. Nah, selanjutnya untuk item kedua memiliki nilai Corrected Item Total Correlation sebesar 0,724.
nilai ini lebih besar dari 0,361, maka bisa dinyatakan untuk item kedua sudah valid. Selanjutnya untuk item ketiga memiliki nilai corrected item total correlation sebesar 0,444. Nilai ini lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 0,361, maka bisa dinyatakan bahwa untuk item ketiga juga valid. Nah, selanjutnya untuk item keempat memiliki nilai corrected item total correlation sebesar 0,030. Nilai ini lebih kecil dari nilai R tabel, maka bisa disimpulkan bahwa item keempat tidak valid. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya siapkan ringkasan untuk analisis output uji validitas corrected item total correlation dari item 1 sampai item 15. Nah, untuk item 1 sampai item 3 dinyatakan valid karena nilai corrected item total correlation lebih besar dari R tabel. Sedangkan untuk item 4 dinyatakan tidak valid karena nilai corrected item total correlation ini kurang dari R tabel, dimana untuk item 4 memiliki nilai corrected item total correlation sebesar 0,030. Nilai ini lebih kecil dari R tabel, yaitu sebesar 0,361. Nah, selanjutnya untuk item 5 sampai item 9 dinyatakan valid karena nilai corrected item total correlation yang didapat lebih besar dari 0,361. Lalu untuk item ke-10 tidak valid karena nilai corrected item total correlation untuk item ke-10 sebesar 0,187. Nilai ini lebih kecil dari 0,361. Nah, selanjutnya untuk item ke-11 sampai item ke-14 dinyatakan valid karena nilai corrected item total correlation yang didapat lebih besar dari nilai R tabel, yaitu sebesar 0,361. Lalu yang terakhir untuk item ke-15 dinyatakan tidak valid karena nilai corrected item total correlation yang didapat sebesar 0,084. Nilai ini kurang dari 0,361. Nah, di sini ada catatan. Jika nilai corrected item total correlation lebih besar dari R tabel, di mana R tabel yang didapat sebesar 0,361, maka berkesimpulan item angket kuesioner tersebut dinyatakan valid. Dan jika nilai corrected item total correlation lebih kecil dari R tabel, maka berkesimpulan item angket kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, untuk ke-15 item yang digunakan dalam video ini terdapat 3 item yang tidak valid, yaitu item keempat, item ke-10, dan item ke-15. Sedangkan sisanya ada 12 item yang valid. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji validitas menggunakan metode corrected item total correlation di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.